sensus Al-Quran. Apa itu sensus Al-Quran? Dan tahukah Anda apakah sensus Al-Quran itu? Alhamdulillah, kali ini kami akan memaparkan perihal seputar sensus Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Akbar Wandani SPDI dari Si Pendidikan dan juga oleh Saudara Stiana Jaka SPDI sebagai Sekretaris Lembaga Cerdas Al-Quran. Namun sebelumnya mari kita simak perihal prosedur dan legalitas terlebih dahulu. Sebelum melaksanakan kegiatan sensus Al-Quran, ada langkah-langkah atau prosedur yang senantiasa kami laksanakan. Yang pertama yaitu legalisasi program dari MUI dan kepala desa atau kelurahan setempat. Dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi di kantor desa atau kelurahan yang dihadiri oleh jajaran MUI, jajaran desa, seluruh ketua RW, dan seluruh ketua DKM. Sekaligus peresmian program Gerakan Cerdas Baca Al-Quran yang ditandatangani oleh pihak LCA, kemudian MUI, dan juga kepala desa. Setelah melaksanakan sosialisasi, langkah berikutnya yaitu legalisasi dari ketua RW dengan memohon izin untuk pelaksanaan kegiatan sensus di wilayah RW tersebut dan meminta data jumlah RT dan juga jumlah kepala keluarga. Kemudian kami mengunjungi ketua DKM untuk memohon bantuan menyampaikan informasi kegiatan sensus Al-Quran melalui masjid, mimbar Jumat, dan juga majelis taklim. Kemudian kami pun mengadakan sosialisasi di majelis taklim yang ada. Langkah berikutnya yaitu memasang surat pengumuman pelaksanaan sensus Al-Quran di papan informasi warga. Berikutnya adalah pemasangan spanduk sensus Al-Quran. Nah, kemudian penyampaian informasi kepada warga masyarakat melalui WA group. Setelah itu barulah melaksanakan sensus Al-Quran kepada warga masyarakat. Awal program Gerakan Cerdas Baca Al-Quran adalah kegiatan sensus Al-Quran. Apakah sensus Al-Quran itu? Dan tahukah Anda apakah sensus Al-Quran itu? Sensus Al-Quran adalah sebuah kegiatan pendataan kepada setiap muslim dalam komunitas masyarakat berdasarkan struktur pemerintahan, lingkungan pekerjaan, pendidikan, dan lapisan sosial masyarakat lainnya. Kemudian tujuan kegiatan sensus Al-Quran adalah untuk mengetahui tingkat kepemilikan Al-Quran, kemampuan membaca, kebiasaan membaca, dan kehadiran dalam majelis taklim. Dalam melaksanakan sensus Al-Quran, ada 4 muatan kegiatan yang akan dilaksanakan. 1. Pendataan. 2. Penawaran program. 3. Pemberian motivasi. 4. Penawaran partisipasi. Muatan sensus Al-Quran yang pertama yaitu pendataan. Siapa yang didata? Yang didata adalah setiap individu dalam satu keluarga. Apa saja butir-butir pendataannya? Yang pertama ditanyakan jumlah orang dewasa dalam satu keluarga. Kemudian yang kedua ditanyakan perihal kepemilikan Al-Quran, baik yang terjemah maupun yang non-terjemah. Yang ketiga ditanyakan perihal kemampuan membaca Al-Quran. Apakah belum bisa, masih kurang lancar, sudah lancar, atau bahkan sudah sesuai dengan tajwid. Yang keempat, ditanyakan perihal kebiasaan ataupun rutinitas dalam membaca Al-Quran. Apakah setiap hari, seminggu sekali, kadang-kadang, atau bahkan tidak pernah. Yang kelima, ditanyakan perihal rutinitas dalam mengikuti majelis taklim. Apakah seminggu sekali, sebulan sekali, kadang-kadang, atau bahkan tidak pernah. Seluruh pertanyaan tersebut diajukan kepada salah seorang anggota keluarga dan semua pertanyaan dijawab berdasarkan pengakuan saja. Muatan sensus yang kedua adalah penawaran program. Program yang kami tawarkan dalam sensus Al-Quran yaitu 1. Wakaf Al-Quran gratis. Yang kedua, pendidikan baca Al-Quran gratis. 1. Wakaf Al-Quran, yaitu kegiatan menyalurkan Al-Quran kepada masyarakat yang membutuhkan secara gratis.
Bagi Anda yang membutuhkan mushaf Al-Quran, silahkan mengajukan melalui web gencar.lca.com atau melalui nomor SMS WA yang tertera di dalam brosur Gencar. 2. Pendidikan baca Al-Quran, yaitu kegiatan belajar mengajar Al-Quran kepada masyarakat yang membutuhkan agar masyarakat terbebas dari buta huruf Al-Quran. Pendidikan baca Al-Quran yang kami selenggarakan gratis. Bagi Anda yang berminat untuk belajar Al-Quran, silakan dapat menghubungi web gencar.lca.com atau melalui nomor SMS WA yang tertera di dalam brosur Gencar. Muatan sensus Al-Quran yang ketiga yaitu pemberian motivasi. Kami senantiasa mendorong masyarakat untuk rutin membaca Al-Quran setiap hari karena banyak sekali keutamaan. Salah satunya sebagaimana hadis Rasulullah yang berbunyi, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Kemudian kami pun senantiasa mendorong masyarakat untuk rutin menghadiri majelis taklim karena kita memiliki kewajiban menuntut ilmu. Sebagaimana hadis Rasulullah yang berbunyi, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Semoga dengan menuntut ilmu Allah memberikan petunjuknya kepada kita sehingga kita mampu membedakan yang salah dan yang benar tanpa ragu-ragu dan memudahkan kita menuju ke surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Muatan sensus yang keempat yaitu penawaran partisipasi. Partisipasi yang kami tawarkan dalam sensus Al-Quran kepada masyarakat yaitu 1. Menjadi santri, yang kedua menjadi guru ngaji, yang ketiga menjadi donatur. Semua program yang kami tawarkan kepada masyarakat seluruhnya gratis. Bila semuanya gratis, lantas pendanaannya dari mana? Tidak mungkin ada kegiatan tanpa ada pendanaan. Seluruh pendanaan atas kegiatan ini mutlak berasal dari masyarakat yang menaruh kepedulian dan kepercayaan kepada kami. Tidak ada dana Rp1 pun berasal dari pihak sponsor yang memiliki kepentingan tertentu kepada kami. Semua berasal dari masyarakat yang dengan tulus dan ikhlas menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibahnya kepada kami, dan kami kembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk program yang seluruhnya serba gratis. Bagi Anda yang ingin turut serta mensukseskan program Gerakan Cerdas Baca Al-Quran, Anda bisa menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, wakaf, hibahnya kepada kami melalui nomor rekening atau melalui media seperti ini atau melalui kode kris yang tertera di bawah ini. Demikian seputar sensus Al-Quran yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Jazakumullah telah menonton. Subscribe channel YouTube kami dan juga media sosial lainnya Lembaga Cerdas Al-Quran.